Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak Halo. on cam Al. Tunggu. Masih wajahnya. Ya, kami dari kelompok 1 ingin membahas sedikit terkait dengan perhitungan plat yang udah kami kerjakan. Jadi mungkin pertama kita tuh ngebuka ini dulu. E-tabs-nya dulu. Nah, kan kemarin tuh kita udah Al, share screen-nya belum ada. belum ya? Belum. Oh iya deh, lupa. Sorry. Window. Share. Nah, kelihatan belum? Kelihatan. Oke. Nah, jadi kan kemarin tuh kita udah ngitung ya Bel ya. Udah selesai di perhitungan balok. Juga udah dimasuk ke materi UTS dan harapannya semoga yang kita kerjain itu kita semakin paham lah ya kan. Bener. Nah, selanjutnya kita itu masuk ke perhitungan plat. Nah, mungkin pertama itu habis baterai. Sebentar. Colokan. Mana ya colokan ya? Kira. Oke. Maaf atas gangguannya. Bel masih Bel? Oke, masih di situ. Oke. Iya. Mungkin lanjutnya kita itu ke set display option. Terus kita itu ngidupin nih local access-nya. Kita apply. Nih, di sini udah kelihatan nih. Nah, ini sedikit ngejelasin ya. Nih. Kan ada nih. Ada parameter sumbu biru ke atas atau Z. Y merah dan X itunya hijau. Nah, parameter ketiga sumbu inilah yang kita butuhkan dalam perhitungan plat ini. Z-nya itu berapa? Ya, jadi itu menandakan ketebalannya. X dan Y itu lebar sisinya gitu. Berapa kali berapa? X. Kalau dalam kasus ini di soal kita itu X-nya itu adalah kita 3 dan Y-nya itu adalah 5. Nah, parameter inilah yang kita butuhin buat perhitungan sini nih. Nah, perhitungan ini juga kita udah masukin nilai-nilainya. Nah, untuk X yang kita pada soal itu berapa Bel kemarin? 3 ya. 3 meter. 3 meter. Terus dengan
Y-nya itu 5.000 dan H-nya atau ketebalan platnya itu pada perhitungan preliminary design kemarin yang dihitung oleh Abel itu kita mendapatkan 125 sesuai dengan SNI-nya dengan kita menggunakan diameter tulangan 10 dan juga selimut bersihnya itu 25. Terus pada soal juga kita kuat tekannya itu 22 dengan kuat lelehnya itu atau FV-nya itu adalah 400. Nah, lanjutnya nih, nilai ini kita dapat itu dari etaps kita ini. Nah, itu tadi itu udah kita cari. Nah, inilah M max akibat M 11 max-nya, M11 max-nya atau 11 max-nya itu ini adalah 7,118 Nm. Itu juga selanjutnya. Nah, kita itu menggunakan spasi tulangan, mencoba menggunakan spasi tulangan 200 dan akhirnya dengan spasi maksimumnya itu adalah 250. Ternyata S-nya itu apakah lebih kecil dari spasi maksimal? Iya. Makanya di sini tuh oke. Nah, terus jumlah tulangan negatif tumpuannya itu kita menggunakan 5 buah dengan diameter 10 dan jarak bersihnya itu sekitar 190 mm. Dan juga jarak bersihnya itu apakah lebih besar dari diameter dB-nya? Jika iya ya maka oke gitu. Selanjutnya ya ini perhitungan as pasangnya adalah N jumlah dari tulangannya dikali dengan pi per 4 dikali dengan dB kuadrat. Nah, as minimumnya itu memenuhi, terus cek kapasitasnya. Nah, ini yang penting. Nah, kita cari momen ultimate MU-nya dan kapasitas lentur tereduksinya itu kita dapat 11 dan momen ultimate-nya itu ultimate sih ini salah tulis ultimate typo itu. Nah, ini apakah memenuhi atau enggak? Ya, siap, memenuhi karena dia nilai momen ultimate-nya itu lebih kecil dari suara apa itu? Dari ini masih etaps ya? Apa? Oh, masih di etaps ya? Astagfirullah. Emang kenapa nggak dari tadi Abeliong? Gue kira lu ini jelasin yang itu garis kuning, garis merah. Entire screen. Nah, ini kelihatan? Oh, ini kelihatan. Nah, ini kita tadi udah mungkin kayaknya masuk ke record ya sih, Bu, tapi bukan nggak masuk ke itu ya. Oke. Sekarang ini masuk ke momen negatif M11-nya tulangan tumpuan arah X gitu kan. Nih. Nih arah X-nya. X itu kan dia samping ya. Tuh. Nah, terus kita tuh pakai spasi tulangan 200 dengan spasi maksimumnya 250 ya, jika memenuhi. Perhitungannya sama kayak tadi, pengecekannya. Kayak di sini tuh jarak bersihnya itu oke juga. Terus jumlah nih AS minum FY-nya itu 250. Ini untuk perhitungannya ada ini 0,18%. Dikali 420 dibagi dengan FY dikali B dikali T. Dan itu, nah makanya diperolehlah hasilnya ini 18% ke 100. Oke, selanjutnya sama kayak tadi juga menghitung, kita masukin dengan rumus-rumus ini kita akan ngedapetin akhirnya nilai ininya kapasitas lentur tereduksinya nih atau opsi MN-nya dan juga momen ultimate-nya
kita juga dapetin. Nah, nilai tipis banget nih nilainya. Ya enggak, nilainya tipis banget, tapi masih memenuhi karena dia nggak melewati dari batas momen ultimate-nya. Nah, untuk M22-nya juga sama kayak M11, M11-nya. Perhitungannya sama dan semuanya udah kita coba juga semua memenuhi. Perhitungannya oke. Nah, momen tumpuan arah sembunyinya ini juga memenuhi. Nah, ingat aja kita itu nulisin rumus juga di sini. Nah, rumus inilah jangan lupa buat dipelajarin juga. Diingat kan pasti kayak kemarin tuh pendulangan balok semuanya masuk ke UAS. Jadi kalau emang ngerjainnya eh, serius ya seenggaknya paham dikit lah. Sedikit aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya pengecekan kapasitas geser. Nah, ini faktor reduksi ini tuh saya dapat tuh dari tabel. Tabelnya ada dimasukin nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Aduh, lupa masukin tabelnya. Sampai ini. Nah, pokoknya itu. Nah, dia 0,75, bang atasnya itu 0,5 faktor reduksinya dikali dengan VC. Nih, 0,5 dikali dengan nih faktor reduksinya 0,75 dikali dengan VC-nya nih. VC-nya dapat dari sini nih. VC-nya 0,17 dikali FC aksen kita tadi yang pada soal terus dikali dengan 0, pangkat 0,5 dikali B dikali D. Tuh. Terus perlu tulangan geser plat atau enggak? Enggak, karena VU-nya itu VU lebih besar dari 0, ini. Apakah ya cek? Tuh, tidak perlu. Aduh, lendutan plat. Nah, nih ini 0, untuk kapasitas geser beton nih sama tadi lendutan plat. Momen inersianya ini. Nah, 1/12. Nah, itu kan persegi ya. Persegi itu 1/12 kali B dikali H pangkat 3. Ya nggak sih? E7. Nah, ini H, benar. Itu rumus dasar inersia buat persegi. Dengan ini, untuk tegangan retaknya ini 0,262 dikali FC aksen. Garis netralnya itu T/2. T-nya itu tebalnya dibagi 2 itu garis netral. Artinya garis dia tuh karena dia berada di tengah-tengah, berarti dia uh, tekanan dan juga gaya tariknya itu sama gitu loh. Kayak dia disebut dengan garis netral. Terus lendutan arah sumbu ini. Nah, ini tuh udah kita dapat nilainya juga dari what is name? ITEPS. Nah, dari ITEPS. Nah, terus ya. Nah, ini kita masukin tuh nih dengan rumusnya ini. Ini ya sumir kan ini sigma M11 max nih. Ada sigma M11 min. Nah, kita jumlahin. Terus lapangannya ini tuh sudah nih kapasitas lenturnya dibagi dengan MA lapangan yang positif, yang ini untuk yang negatif. Oke. Nah, untuk inersia itu lapangannya itu ya ini pakai rumus ini. Itu juga dengan yang tumpuan dan juga rata-rata. Udah kita dapat ini 0 karena ya dari sini 0 ya. Nah, nih apapun yang dikalikan dengan 0 pasti bakal 0. Terus nah ini syarat lendutan ini. Nah, itu ada tuh nih. Nih, kita itu jenis komponen kita itu kan ada atap datar dan lantai. Nah, dia itu kondisinya tidak memikul atau tidak disatukan dengan elemen-elemen non struktural yang mungkin akan rusak akibat lendutan yang besar. Nah,
kita itu lendutan seketika akibat L gitu. Kita pakai yang itu. Makanya di sini tuh rumusnya L dibagi 360. Cek lendutan seketikanya ketika nilai lendukan seketika akibat L-nya itu lebih kecil dari lendukan seketika dari syaratnya ini, dari permintaannya ini, maka itu oke, masih memenuhi. Dan ini terbilang cukup jauh ya, 2 ke 8 itu. Terus faktor jangka panjangnya ini oke, dengan syarat lendutannya itu kita pakai yang ini. Nah, karena atap atau lantai yang memungkinkan rusak akibat beban lendutan yang besar gitu loh. Hanya kita dapatnya itu 12.500. Syaratnya nih, makanya dia memenuhi. Selanjutnya yang terakhir nih, lendutan arah sumbu 2. Nah, ini kita dapat juga dari ITEPS. Ini tadi datanya itu ya. Dapat dari ITEPS. Terus ya perhitungan sama kayak dari sini, sumbu 1 dengan dan ini sumbu 2. Sama aja perhitungannya. Bedanya ya beda pada nilai. Nilai M22 max-nya akibat beban mati tambahan dan juga beban hidupnya itu berbeda. Juga dengan rumus yang sama mencari IE lapangan, tumpuan rata-rata lentutannya akibat beban mati tambahan, beban hidup. Nah, ketika LL-nya ini oke karena syaratnya itu nih syaratnya 13, sementara kita dapatnya 6, si oke. Sama dengan yang ini syaratnya 20, kita mendapatkan 20,049. Mungkin perhitungan kita itu sampai situ. Karena perhitungan ini ya kalau menurut saya nggak terlalu lebih susah perhitungan balok kemarin ya karena kompleks banget gitu loh. Karena ketika kita salah mengasumsikan bahwasannya ternyata saya makai jenis tulangan 4D22 nih. Ternyata waktu perhitungan nggak memenuhi. Otomatis kita harus ngulang lagi dong. Nah, kalau pakai Excel enak. Coba kayak ujian kemarin kan. Ketika misalnya kita menggunakan 6D22 ternyata itu tetap nggak memenuhi. Seharusnya kita menggunakan mungkin 6D25, 4D25 gitu. Ya, jadi mungkin gitu aja ya Bel ya kan Bel. Nah, udah. Oke. Aduh, stop sharing. Nah, apa Bel yang pengen disampaikan Bel terkait tugas ini? Ya nggak ada sih. Cukup Bel. Cukup Al. Oke. Nggak bisa buka kamera, kameranya mati. Oh, Oke, pantesan Cok. mungkin sekian yang bisa kelompok saya. Saya Rivaldi dengan NIM akhir 115. Saya Cantika Nabelia dengan NIM akhir 96. Ya, mungkin mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Coba matiin dulu.